adalah sumber pengharapan dalam hidup kami. Tiada Allah seperti Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih kami boleh merasakan hadirat-Mu, boleh merasakan kuasa-Mu. Roh Kudus bicara bagi kami pada hari ini. Tuhan, mari Tuhan bicara bagi kami pada hari ini lewat kebenaran firman-Mu. Sehingga Tuhan, apa yang hamba sampaikan berasal daripada-Mu Tuhan. Kau mengajar kami semua Tuhan, baik hamba-Mu maupun jemaat-Mu pada saat ini Tuhan, seturut kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan, terima kasih segala persiapan hamba-Mu hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan sendiri yang berdaulat sepenuhnya atas kehidupan hamba-Mu. Jadikan hamba penyambung lidah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Puji Tuhan. Shalom. Oh haleluya. Puji Tuhan. Ada Ibu ya. Mama Kevin ya. Dengan Ibu Herlina ya. Puji Tuhan bisa datang pagi hari ini kembali. Ya, kita tahu semua kalau kita dapat kehidupan saat ini semua oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Dan firman Tuhan adalah kekuatan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Yang terambil di dalam Injil Lukas 4 ayat sampai ayat yang ke-15. Kita akan baca bergantian Bapak Ibu. Ini bicara tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Ya, tapi di dalam judul tema yang saya dapat adalah pertumbuhan iman Kristen. Ya, kita akan baca bergantian Lukas 8 ayat yang keempat. Nanti saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu tolong baca ayat yang ganjil. Demikian firman Tuhan, ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Amin. Ya, jadi dalam firman Tuhan ini saya diberi tema tentang pertumbuhan iman Kristen. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ya,
Hidup di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus ibarat seperti tumbuhan yang bertunas, terus bertumbuh dan berbuah. Pertumbuhan yang dimaksud adalah pertumbuhan dalam iman, pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi saudara, bahwa kekristenan itu adalah kehidupan. Amin. Jadi kita semakin hari di dalam kekristenan harus semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu, Kristen itu tidak stagnan. Jadi orang Kristen itu setelah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, setelah Anda memberi hidupnya bertobat dan memberi diri dibaptis, ada perjalanan kekristenan yang harus dijalankan dari hari ke hari. Amin. Makanya Alkitab berkata bahwa orang percaya itu akan dibaharui dari hari ke hari. Jadi orang Kristen itu harus progres hidupnya. Gitu ya. Nah, jadi ini dikatakan diumpamakan. Tuhan Yesus memberi perumpamaan tadi dalam bacaan kita. Ya, di dalam bacaan kita itu Tuhan Yesus memberi perumpamaan. Ya, jadi sebelumnya kata pengertian pertumbuhan dan iman ya. Kata pertumbuhan asal dari kata tumbuh, artinya hidup dan bertumbuh secara sempurna atau suatu keadaan yang mengalami kemajuan. Ya, contohnya apa? Tanaman itu kalau kita tanam benih, sampai di sini yang pernah nanam benih. Ya mungkin kita bukan petani tapi masih kecil, kadang-kadang kan kita, dulu saya ingat ya rumah saya tuh, rumah orang tua saya di pinggirnya, di belakangnya masih ada tanah kosong. Saya kan kita masih SD itu kan belajar ya bagaimana menanam jagung gitu ya. Minimal SD itu ada pelajaran bagaimana dari dari kacang hijau disuruh taruh kapas, taruh air, kita suruh teliti, iya kan? Di mana pertumbuhannya dari hari ke hari, lama-lama dia jadi toge, betul ya, jadi toge gitu ya. Nah, terus kalau udah jadi toge tuh lama-lama jadi pohon kacang hijau kan begitu ya. Nah, saya juga begitu masih kecil tuh saya ingat saya nanam jagung. Waduh, seneng banget tuh pohon jagung baru bertunas tiap hari disiremin, ya kan? Nah, lama-lama pohon jagung itu besar, akhirnya dia berbuah. Amin. Jadi tujuan daripada Tuhan mau kehidupan kita harus pertumbuhan kita supaya hidup kita berbuah, ya. Sedangkan kita tahu bahwa iman itu adalah di dalam firman Tuhan ya, di dalam Ibrani ya. Nah, di dalam Ibrani berkata, Ibrani 11 ayat 1, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi dalam Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi saudara dan saya itu bisa bertumbuh secara kekristenan kalau mendengar firman Tuhan. Ya, baik itu saudara mungkin mendengar di YouTube, mungkin yang seperti ini datang ke gereja, atau saudara waktu baca firman Tuhan sendiri. Ya, nah iman itu akan timbul. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan, tadi orang yang mau bertumbuh di dalam Tuhan harus membaca firman Tuhan, harus mendengar firman Tuhan. Makanya diajarkan kalau kita baca firman Tuhan pakai suara. Maksudnya apa? Supaya telinga kita dengar masuk ke dalam hati. Amin. Ya, jadi tanpa iman ini, tanpa firman Tuhan, kita nggak bisa bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi buat orang-orang yang malas baca firman, nggak pernah dengerin misalnya khotbah-khotbah di YouTube, bagaimana Anda mau bertumbuh di dalam iman? Karena iman itu, pertumbuhan kekristenan itu berdasarkan apa yang kita dengar. Amin. Kalau saudara tiap hari dengarnya gosip tetangga, yang gitu-gitu bang gak ada guna. Iya kan? Tidak menumbuhkan iman, bikin dosa, iya. Mendingan kita lihat mungkin di Facebook kita, di Instagram, di mana itu yang bicara tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi waktu kita mendengar, masuk ke dalam hati. Dan kalau secara psikologi itu di bawah alam sadar kita. Jadi ingat Bapak Ibu, apa yang kita masukkan di bawah alam sadar kita, ini akan berpengaruh dalam hidup kita. Amin. Contohnya, saudara, firman Allah berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik kan.
Kalau saudara tiap hari kata Alkitab jangan duduk sama pencemooh. Tapi kalau kita duduk sama pencemooh, kita dengar semua cemoohnya dia masuk di alam sadar kita, akhirnya nggak damai sejahtera kita. Bahkan akhirnya kita jadi pencemooh juga sama seperti dia. Gitu ya. Jadi ingat ya, semua yang kita masukkan ke yang kita dengar semua biar hal-hal yang menurut firman Tuhan. Makanya saya tuh selalu mengintrospeksi diri untuk mendengar hal-hal yang positif sesuai dengan firman Tuhan. Ya, coba saudara gini, kalau saudara mau damai sejahtera, jangan kebanyakan masukin itu berita-berita tentang pembunuhan. Wah, pasti nggak bisa tidur, betul? Ya, pasti kacau pikiran saudara gara-gara bacaan yang begitu-begitu. Kalau saya tuh kalau ada kayak gitu saya scroll, saya nggak mau baca. Kenapa? Mendingan saya baca firman, ada firmannya atau yang kita dengar tentang kesaksian-kesaksian orang, itu mendingan itu kita masukin. Amin. Ya. Jadi kayak gitu. Kalau ada hal-hal yang menyeramkan makanya anak-anak muda tuh yang suka film-film horor, saya sama anak-anak saya bilang jangan nonton film horor. Kenapa? Nanti jadi penakut. Karena yang dimasukin di otaknya itu semua yang menakutkan. Coba saudara sekarang nonton aja film-film yang setan-setan. Otomatis nanti iblis akan ngingetin semua di pikiran saudara dan saya. Dia akan ngingetin gini, itu kan nanti kalau kamu sepi pasti ada setan. Kalau kamu pergi ke sono pasti ada setan. Kenapa? Karena yang dimasukin nama kita yang gitu-gitu. Coba kalau kita masukin firman Allah berkata, roh yang ada di dalamku lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Baru mau begini iblis baru boleh takut, kita langsung bilang, enggak, aku enggak takut karena rohku lebih besar. Amin. Harusnya begitu. Itu namanya orang mau bertemu di dalam Tuhan. Ya. Jadi iblis itu senang saudara. Ya, tadi firman Allah nanti saya terangin lebih dalam. Dikatakan begini ya. Kita akan belajar dari perumpamaan Tuhan. Ya. Jadi Tuhan Yesus mengendaki agar iman kita terus-menerus bertumbuh karena iman dalam diri orang percaya adalah iman yang dinamis, bukan statis ya. Jadi bertumbuh ya. Pertumbuhan iman sangat penting karena akan berdampak pada kedewasaan iman kita ya. Karena kita mengenal Tuhan secara pribadi ya. Contohnya Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Rasul Paulus aja segitu pinternya firman Tuhan, dia berkata masih mengendaki pengenalan akan Tuhan, ya. Jadi dia masih mempunyai kerinduan mencari Tuhan, ya. Dia berkata begitu, ya. Kali ini kita akan belajar ya tentang nats ini, ya, tentang penabur itu. Hal pertama, menggambarkan 4 hal. Pertama, benih jatuh di pinggir jalan, diinjak orang, dimakan burung sampai habis. Itu kata firman, ya. Jadi hal kedua, benih jatuh di tanah yang berbatu-batu, tumbuh menjadi kering. Jadi menjadi kering ini benihnya, dan benih yang jatuh di semak duri, semak itu tumbuh dan menghimpit benih itu dan mati. Benih yang jatuh di tanah baik coba tumbuh berbuah 100 kali lipat, ya. Hal pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan, diinjak orang, dimakan burung sampai habis. Lukas 8 ayat yang kelima tadi berkata begitu. Artinya, ya, di dalam perumpamaan Lukas 8 ayat 11 sampai 12 berkata, benih itu adalah firman jatuh di pinggir jalan. Orang yang telah mendengar firman Tuhan, ya, firman itu diambil oleh iblis dari hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan, ya. Jadi Yohanes 10 ayat 10 berkata apa? Pencuri itu datang untuk membunuh dan membinasakan. Amin. Jadi iblis itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Mencuri apa? Firman Tuhan itu dalam hidup kita. Supaya kita nggak percaya sama Tuhan. Supaya kita menyangkali Tuhan. Waktu kita menyangkali Tuhan, akhirnya kita nggak selamat. Itu kepengennya iblis. Jadi kalau Anda berdoa, doanya sampai saat ini belum dijawab-jawab, jangan kecewa sama Tuhan. Tetap percaya akan janjinya. Amin. Amin. Ya. Yang sakit berkata, Tuhan aku udah berdoa nih belum sembuh-sembuh. Tetap percaya firman Allah berkata, oleh kuasa bilu-bilu darah Tuhan Yesus kamu menjadi sembuh. Amin Bu. Ya. Kalau kita percaya kita pasti sembuh. Karena firman Allah berkata cuma dengan iman itu Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Coba saudara
baca di firman Tuhan, semua kesaksian orang yang sakit sembuh karena dia beriman kepada Yesus. Amin. Amin. Jadi kalau kita saat ini mungkin iman kita masih lemah, kita bilang, Tuhan kuatkan imanku, kuatkan pengharapanku di dalam Tuhan. Amin. Jadi kita menguatkan kepercayaan kita bahwa kalau kita sakit kita pasti sembuh dalam nama Yesus. Ya, saya pernah saksikan kan, saya pernah sakit sebulan itu dari atas kepala sampai ujung kaki sakit semua. Saya udah minum segala obat gak sembuh. Ada saya cuma berdoa, Tuhan, kalau Tuhan masih mau pakai saya, mari Tuhan sembuhkan saya. Kalau enggak saya nggak mau nih jalan di tempat tidur aja. Jam 5 pagi saya berdoa, jam 8 pagi saya sembuh. Tuhan bilang begini, kamu pergi ke toilet. Waktu saya pergi ke toilet, badan saya sembuh semua. Itu karena Tuhan. Karena kita percaya. Amin. Ya, saya punya teman satu, dia sakit kanker di sini. Ya, getah bening. Saudara tahu itu makan bisa keluar, mau makan keluar. Akhirnya saya suka datang ke tempat dia. Saya bicara tentang firman Tuhan. Dia langsung berkata, amin Vi, aku percaya. Kenapa? Aku lihat cucu-cucuku kan ada anaknya satu belum jadi Kristen. Gitu ya. Yang lain kita doa sudah ada satu yang keras, yang paling besar sudah jadi Kristen. Tinggal yang bontot belum jadi Kristen. Dia berkata begini, aku masih mau hidup Tuhan. Dia berdoanya begitu. Aku masih mau hidup Tuhan. Kenapa? Buat cucu-cucuku nih yang belum percaya Yesus. Maksudnya mereka dia masih mau lihat cucunya ini percaya Yesus. Aku masih mau melihat Tuhan anakku ini percaya Yesus yang bungsu. Ya, saudara, dia berdoa demikian. Jadi kemo semua sinar dia jalanin. Sekarang dia sembuh karena Tuhan. Amin. Amin. Jadi kalau memang harus berjalan dengan kemo, dengan sinar, dengan ikutin aja kalau itu cara Tuhan. Karena Tuhan punya berbagai cara untuk menyembuhkan orang. Amin. Dia juga pakai dokter-dokter loh, orang Lukas juga dokter. Ya kemarin suami saya nulis tentang Lukas. Puji Tuhan. Ya, Lukas aja dokter, dia seorang yang pintar, ya. Dia ikut Yesus, ya. Saudara, saya percaya bahwa kalau kita beriman, jangan mau dicuri sama iblis. Karena firman Allah berkata apa? Orang bimbang tidak dapat apa-apa. Jadi jangan saudara berdoa habis itu bimbang. Aku gak percaya Tuhan. Oh enggak, jangan berharap apa-apa saudara. Karena kita tidak boleh bimbang. Firman Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan ya dan amin. Ada kan pujian berkata percaya saja, percaya pasti kita menang. Percaya di dalam nama Tuhan. Apapun, mungkin yang muda-muda merindukan pekerjaan, kesuksesan, diberkati, percaya saja. Karena Alkitab janjinya apa? Kata firman Tuhan, apa? Rancangan Tuhan ada rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, hari depan yang penuh harapan. Jadi ibu-ibu dari kecil anaknya didoakan masa depan mereka masa depan yang penuh harapan. Karena itu firman. Kalau sekarang anak-anaknya masih pada nakal, masih pada yang aneh-aneh, doakan firman itu dalam kehidupan anakmu. Amin. Maka itu pasti terjadi. Karena ada orang yang beriman. Ada orang yang percaya. Ya. Jadi tadi dikatakan demikian Bapak Ibu. Ya, jangan sampai dicuri ya oleh iblis. Firman Tuhan itu yang sudah kita baca, sudah kita renungkan. Ya, jangan sampai dicuri oleh iblis. Sehingga banyak orang sekarang karena dia firmannya dicuri oleh iblis, dia bisa kompromi saudara. Demi pacar, demi mau menikah, tinggalkan Yesus. Oh rugi. Ya. Karena kenapa Bu ninggalin Yesus? Karena pacarnya kaya. Ya. Karena pacarnya anak presiden. Ya. Saya mau tanya, itu anaknya presiden itu bukan raja di atas segala raja loh saudara. Betul? Kita nih kan kalau nyanyi aku anak raja, amin. Betul? Jadi kita nih anak raja jadi bangga. Gak mesti punya Mercy baru bangga. Betul? Amin. Ya pernah satu kali anak saya begitu, saya mau ajak masuk semua pakai Fortuner, saya cuma pakai motornya Gary gitu kan. Dia mau nggak mau masuk, dia bilang mama semua pakai Fortuner, kita cuma pakai motor. Saya bilang anak raja dek, segala raja masuk. Nggak peduli mau pakai motor kayak mau pakai becak, anak raja, betul? Saudara kalau anak raja pakai becak tetap dihormatin kan? Betul nggak?
Ya jadi gak peduli. Saya bilang saya ajarin begini, gak usah minder-minder. Amin. Kita anak raja di atas segala raja. Jadi udah jangan gadaikan imanmu cuma gara-gara pacar kaya. Enggak penting saudara, Yesus lebih kaya. Amin. Ya, jangan menghalalkan segala cara ya untuk meninggalkan Yesus. Itu namanya iblis dicuri imannya sama iblis. Makanya saudara bisa lihat ya, orang-orang yang meninggalkan Yesus, menikah, meninggalkan Yesus, saya lihat kebanyakan hidupnya akhirnya kawin cerai. Ya, kebanyakan begitu. Hidupnya tidak sepenuhnya bahagia. Kenapa? Karena hanya di dalam Tuhan. Ya, kita ini saudara suami istri itu bisa dipersatukan dari semua watak yang berbeda, apa yang berbeda karena Yesus. Kalau enggak udah kata cerai, besok kawin lagi gak cocok, cerai besok kawin lagi, kan begitu. Kenapa? Karena gak ada Yesusnya. Coba kalau ada Yesusnya, sudah. Yesus berkata mengasihi, mengampuni, itu stop. Amin. Kalau ada kekurangan suaminya atau istrinya, Tuhan ngajarin ngapain? Mengampuni, mengasihi dan mengampuni, udah kan? Jadi kelar kan? Rumah tangganya Abdul kan? Ya. Nah, saudara, hal yang kedua dikatakan apa tadi? Ya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh menjadi kering karena tidak mendapat air yang cukup sehingga menjadi kering dan mati karena akarnya tidak mendapat air. Jadi Lukas 8 ayat 6. Diartikan dalam Lukas 8 ayat 13, orang yang telah mendengar firman menerimanya dengan gembira tidak berakar kokoh dan kuat. Ya. Jadi mereka percaya sebentar saja, dalam masa pencobaan mereka murtad. Nah, jadi ini saudara ada kata murtad saudara ya. Jadi benar-benar kita harus tadi ya. Mereka percaya sebentar saja dalam masa pencobaan mereka murtad. Jadi ini orang-orang yang tidak kuat dalam pencobaan. Kalau hari ini hidupmu dalam kesulitan, tetap percaya sama Yesus. Amin. Pencobaan apapun datang pada saudara bentuknya, tetap percaya kepada Yesus. Nyanyi, Yesus perhatikan kehidupan setiap orang ya, yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh apa? Kasih sayang. Ya gitu. Jadi Tuhan selalu memperhatikan hidup kita. Amin. Tuhan matanya selalu tertuju kepada kita. Jadi itu kita ingat tuh bahwa mata Tuhan selalu tertuju kepada saya. Tuhan itu mengasihi saya. Amin. Ya, jadi kalau dalam pencobaan apa firman Allah janji apa? 1 Korintus berapa? 13 ya. Berkata pencobaan-pencobaan biasa. Ya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ada pencobaan-pencobaan biasa. Ya. Dan tidak melebihi kekuatanmu. Pada saat engkau dicobai, Allah itu setia dan adil. Ya, akan memberi apa? Jalan keluar. Amin. Ingat tuh firman, masuk di kepala, masuk di hati. Jadi waktu ada pencobaan, Anda langsung sebutin firman. Perkatakan firman seperti Yosua mau berkemenangan kata Tuhan. Bilang pencobaan-pencobaan yang ku alami adalah pencobaan biasa dan tidak melebihi kekuatanku. Pada saat aku dicobai, Allah setia. Dia akan memberikan jalan keluar. Amin. Jadi walaupun kita masuk dalam relung kegelapan, ada di depan kita ada terang tetap. Amin. Itu harus kita percaya. Karena apa? Apa yang kita percaya itu yang terjadi. Saudara tahu ada seorang artis saya lihat lagi nangis-nangis gara-gara ramalan seseorang. Terus dia lagi nangis-nangis. Seolah itu ramalan tertuju kepada dia. Kalau orang tidak kenal Tuhan kayak gitu tuh. Betul? Ramalan nggak tahu buat siapa, dia merasa dirinya. Namanya S, ini tua, ini anu. Saya pikir saya kasihan ya kalau orang nggak percaya Tuhan. Betul nggak saudara? Kalau kita percaya Tuhan nggak penting ramalan orang dunia, betul nggak? Berarti hidup kita ada di tangan Tuhan, bukan di tangan yang lain, bukan di tangan peramal. Amin. Makanya jangan suka ngeramal. Karena ngeramal nggak ada yang bagus. Semua yang keramalan itu jelek. Dasarnya dari mana ramalan itu? Dari setan, saudara. Ya, tadi kan setan itu pencuri, you mau dengerin. Ya, saya cuma ingat gini, aduh, ini kalau orang Kristen saya udah mau bilangin, Bu, bertobat, Bu. Mendingan percaya firman daripada percaya ramalan. Amin. Amin. Karena Tuhan bilang Injil aja kabar baik. Bukan kabar buruk, bukan kabar bohong, bukan kabar jelek.
Amin. Alkitab aja ngajarin berpikir yang buruk aja nggak boleh. Nah, nanti kalau kita uring-uringan, oh Tuhan kayak begini, kata Tuhan, coba baca firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu membuat kita damai. Karena firman Tuhan itu memberikan kita kekuatan, penghiburan. Amin. Lanjut. Yang ketiga, ya. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri dan semak itu tumbuh dan menghimpitnya lalu mati. Itu tadi dalam Lukas 8 ayat 7 ya, sudah kita baca. Arti perumpamaan tersebut dalam Lukas 8 ayat 14 yang tadi kita sudah baca juga. Orang yang mendengar firman terhimpit oleh kekhawatiran. Ya saudara. Firman Allah berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir, tapi nyatakanlah segala keinginanmu di dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Itu ingat loh di firman Tuhan di dalam hati kita. Bahwa ketika kita khawatir kita harus berdoa. Dan tetap bersyukur. Karena itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Jadi apa? Karena kekhawatiran tidak menambah sasta jalan kita. Kan Alkitab berkata begitu ya. Kalau kita khawatir, khawatir masa depan anakmu. Nanti khawatir suaminya digondol orang. Oh khawatir nanti perusahaannya bangkrut. Oh saudara, Ayub itu, saudara, satu kesalahan Ayub sehingga dia gampang dibuka celah oleh kuasa kegelapan. Karena Ayub akhirnya mengakui apa yang kutakuti itu yang terjadi. Jadi nggak boleh takut. Amin. Jadi nggak boleh takut. Takut mati, takut takut itu. Kapan saya melayani orang? Jadi dia bertanyain, kenapa Bu Evi? Apa katanya ini saya nih katanya udah sakit takut mati. Saya bilang, Pak, kagak mesti orang sakit baru mati. Orang sehat kayak saya juga kalau mau mati ya mati, Pak. Ya kan? Bener ya saudara? Emang sakit dulu. Makanya Alkitab bilang berjaga-jagalah hidup itu. Karena kita gak pernah tahu kapan kita mati. Akhirnya dia terhibur. Oh begitu ya Bu? Ya udah Bapak beriman aja. Kalau memang Tuhan masih mau kasih sembuh ya amin. Kalau Tuhan gak kasih sembuh Bapak pergi ke sorga. Karena memang dia sudah parah ya. Itu cuma mujizat. Karena sudah 8 kali operasi. Ya ini paru-parunya saudara. Kenapa? Karena masa mudanya biasa. Perokok, ingat ya. Pemabuk, ingat ya apa yang Anda tuai. Apa yang Anda tabur pasti tuai. Jadi jangan marah sama Tuhan. Tuhan kok gue gak sembuh-sembuh. Ingat lu kemarin ngapain. Makanya waktu si David bilang sama saya. Mama aku gak pernah lihat mama sakit berat. Saya bilang pertama dari muda saya jaga hidup saya. Gak pernah ngerokok, gak pernah minuman keras. Dan kalau saya makan makanan juga yang ibaratnya tidak yang aneh-aneh. Gitu kan. Dia bilang umur saya ini kan udah tua. Saudara. Tapi anak saya lihat mama saya masih kuat masih sehat. Saya ajarin anak saya, yuk jangan temen lu merokok ikut ngerokok. Temen lu gelek ikut gelek. Mama punya temen dulu tukang gelek, tukang merokok, tukang minum. Gua gak kena semua itu. Saya bilang kenapa? Karena mama diajarin sama mama. Kalau engkau sayang hidupmu, jangan ikutin semua itu. Amin. Nah makanya sekarang yang masih itu Anda ingat bertobat. Untuk apa? Untuk kebaikan saudara kok bukan Tuhan. Betul gak? Betul gak? Ya, akhirnya bapak ini menyadari, dia bilang betul Bu. Ya, oke Pak, kalau sudah kayak gini kita minta kekuatan dari Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan umur panjang, berarti Tuhan masih mau bapak hidup. Tapi kalau Tuhan panggil bapak siap, karena Alkitab berkata berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Karena apa Pak? Beristirahat dari jerih lelahnya. Amin. Kalau kita tahu firman Tuhan itu takut mati gak kita? Gak takut. Kalau kita jaga hidup kita gak takut mati saudara. Yang biasanya takut mati itu kenapa? Karena dia banyak dosa. Makanya bertobat. Amin. Nanti saya suruh masuk nonton film neraka tuh. Banyak orang bencong bertobat gara-gara nonton film neraka saudara. Iya kan? Dia takut katanya lidahnya dipotong lah apalah apa. Mestinya orang Kristen gak perlu begitu. Betul? Jangan nonton film neraka dulu baru bertobat. Karena Tuhan berkata jadilah seperti Tuhan kan gitu. Ya. Ya. Jadi hal yang keempat. Ya tadi ketiga ya sudah ya. Ya.
Orang yang mendapat Tuhan untuk terhimpit dengan kekhawatiran ya. Dan ini saya masih belum dengan kekayaan. Jadi 1 Timotius 6 ayat yang 10. Tolong dibacain firman Tuhannya ini. Kadang-kadang orang dari miskin doanya pengen jadi kaya. Tapi kalau kekayaannya dari mana dulu, saudara? Ya, bisa tolong dibacakan yang ketemu. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Ada yang sudah dapat? Tolong dibacain. Nah, orang mau jadi kaya boleh nggak? Boleh. Tapi jangan menyimpang dari imanmu. Amin. Kaya lah dari korupsi gitu ya. Kaya dari nipu orang. Kaya dari mencuri. Itu semua tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tadi karena keinginan kaya maka mereka masuk di dalam berbagai pencobaan, saudara. Kawin sama lakinya orang karena laki orang kaya. Ya, itu namanya menyimpang dari jalan Tuhan. Nah, tidak boleh saudara. Ya, kenapa? Karena cinta akan uang. Kalau saudara kaya, kayak Abraham karena dikasih Tuhan, karena kerja keras, itulah berkat Tuhan. Amin nggak? Gitu. Amin. Terus apa? Kenikmatan hidup duniawi, kedagingan saudara. Ya, kita udah tahulah kedagingan itu kan keinginan mata. Ya, semualah yang sifatnya kedagingan lah. Keangkuhan hidup. Ya, aduh. Saya kalau kaya kali ya, berlian kan gini, ntar khotbahnya begini. Saudara, ya kan? Lihat cincin saya. Bukan lihat ke Tuhan Yesus. Nah, yang kayak gitu, keangkuhan hidup, jadi sombong. Jadi ya menganggap dirinya lebih kaya dari orang lain. Oh maaf, nggak level bergaul sama model kayak gini, oh kayak gitu-gitu. Ya kan? Ada orang yang gitu-gitu modelnya saudara. Akhirnya Tuhan izinkan habis hartanya. Waktu habis hartanya baru teriak-teriak ya kan. Sekarang aku miskin, sekarang aku menderita gitu kan. Jadi nggak perlu sombong saudara. Karena kita berkata orang sombong lawannya Tuhan. Ya, kalau saudara kaya, jangan juga kekayaan saudara dipakai buat edon. Ngapain? Tas mahal semua. Kalau nggak pakai yang mahal kayaknya nggak genah gitu. Nah, bukan nggak boleh beli tas mahal, tapi kalau ada sudah hatinya di dalam Tuhan, saya pikir nggak penting lagi yang kayak gitu-gituan, saudara ya. Nah, yang keempat, sebagian benih yang jatuh di tanah yang baik tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Artinya dari perumpamaan ini Lukas 8 ayat 15 yang kita sudah baca. Orang yang mendengar firman menyimpannya dalam hati dengan sangat baik, dampaknya mengeluarkan buah dalam ketekunan, akibatnya adalah keberhasilan. Dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Betul? Ya. Kalau saudara baca di rumah situ dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ya. Orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ya, di mana akan beroleh keberhasilan. Kalau Anda mau berhasil, kan Anda mau ekonominya berhasil, betul? Amin. Amin. Ya, renungkan firman Tuhan siang dan malam dan lakukan bagian saudara, kerjalah dengan bekerja keras. Dan juga dikatakan tentang apa? Buah roh. Buah roh itu dalam Galatia 5, 22 ayat 23 dikatakan kasih, sukacita, damai sejahtera, itu bicara tentang karakter Kristus. Amin. Bahwa kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, dalam Kristus itu ditandai dengan karakternya sudah bagus. Yang sabar harus yang belum sabar harus semakin sabar. Yang suka kasar jadi lembut. Amin. Ya, itu kalau masalah kekasar-kasaran itu biasanya orang-orang dari luar pulau itu kita perlu lemah lembut. Kata Yesus, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut. Karena kita ke ini sedikit, oke, kesenggol sedikit maki ya kan. Nah yang kayak gitu-gitu tuh sama, saya juga belajar saudara. Karena saya dari orang tua yang orang seberang yang biasa keras gitu ya. Jadi belajar saudara, kata-katanya kalau itu suruhku lemah lembut ya. Jadi bukan cuma orang Jawa yang punya lemah lembut, Yesus suruh kita lemah lembut. Ya saudara, ya. Nah, ya. Juga terakhir adalah buah jiwa-jiwa, itu dalam Yohanes 15 ayat ke-16 ya. Kita berhasilkan buah dan buah kita itu tetap bicara tentang buah jiwa-jiwa, di mana kita jadi berkat bagi banyak orang. Amin.
Jadi kalau orang yang sudah beriman kepada Yesus itu ditandai dengan karakternya adalah karakter Kristus, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, ya, dan kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, seperti itu harus ada dalam hidup kita. Dan juga kita akan menginjili orang, ya, kita akan membawa orang kepada Tuhan, ya. Nah, yang terakhir penutup. Dari kisah perumpamaan ini kita dapat mengevaluasi diri kita. Masing-masing apakah selama ini iman kita sudah bertumbuh? Jika sudah, teruslah memelihara pertumbuhan iman. Jika belum, mari memacu diri agar bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan agar nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa dimenangkan. Amin. Jadi kita sudah mendengar firman Tuhan, saatnya kita evaluasi diri. Amin. Kita gak perlu orang lain evaluasi kita. Biar waktu kita merenungkan firman Tuhan, apa lagunya, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Amin. Jadi kalau firman Tuhan itu sudah disampaikan hari ini, saudara renung. Yang masih merokok bilang, Tuhan buat aku stop merokok. Yang masih mabuk bilang, Tuhan aku mau stop mabuk. Yang masih suka berzina bilang, Tuhan ampuni aku. Yang masih mau melakukan hal-hal yang jahat, kita bilang, Tuhan ampuni aku mau berhenti untuk semua itu. Karena aku mau firman Tuhan itu bertumbuh dalam hidupku. Amin. Amin. Kita akan nyanyi satu pujian. Kita akan nyanyi lagu lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini. Jadikan pujian ini doa. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Ku mengasihi.
Bapa, kami sudah mendengar firman-Mu. Roh Kudus, Engkau mengurapi kami supaya firman ini tetap termaterai dalam loh hati kami. Daud berkata, dengan apakah seorang dapat mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya seturut firman-Nya. Biar hari ini Roh Kudus insafkan kami akan dosa, kebenaran, penghakiman. Supaya Roh-Mu Tuhan membersihkan kami dengan firman-Mu ini Tuhan. Kami bersih di hadapan-Mu Bapa. Kami boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Baik itu dalam perkataan, perbuatan Tuhan. Mari Roh Kudus jamah kami. Hidup kami bagi Tuhan. Kalau hari-hari ini masih banyak kesalahan yang kami lakukan Tuhan. Kami masih melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Tuhan ampuni kami. Tuhan lawat kami. Beri kami kekuatan untuk dapat melakukan firman-Mu ya Roh Kudus. Tolong kami. Karena kami tidak dapat melakukan apa-apa tanpa Engkau. Tolong kami Tuhan. Kalau kami masih khawatir. Kalau kami masih takut. Tuhan, berikan kami kekuatan. Berikan kami penghiburan yang datangnya dari Roh Kudus. Berikan kami kekuatan iman di dalam Engkau. Karena kami percaya ketika kami percaya, Engkau akan melakukan bagian-Mu dalam hidup kami. Kami yang sakit, kami percaya kami sembuh. Kami yang berpengharapan Tuhan. Apapun doa kami, mau memiliki jodoh, mau punya anak, mau memiliki berkat Tuhan, hari ini kami bawa di hadapan Tuhan. Kami tetap percaya burung di udara Engkau pelihara. Apalagi hidup kami Tuhan. Bunga di padang Kau hiasi. Kami percaya firman-Mu yang berkata kami akan naik bukan turun. Menjadi kepala bukan ekor. Kami diberkati untuk jadi saluran berkat bagi banyak orang. Berkati kami yang berkekurangan. Untuk kami jadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun masalah pergumulan kami tahu Engkau Allah yang berperkara ganti kami. Yang sakit sembuh, yang beban berat diberikan kelegaan dan penghiburan, yang takut diberikan keberanian Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.